Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala al-bashir an-nadhir siraj al-munir sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa nahjihim ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Yang saya muliakan, bil khusus guru kita semuanya, Guru Abdul Ghaffar. Semoga beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, istrinya banyak, anaknya banyak. Amin ya rabbal. Kalau kita sebut istri banyak semua ketawa, ya kan? Tapi kalau bilang anak banyak pusing, ya kan? Mausallala Muhammad. Dan yang saya muliakan, panitia atau guru-guru yang lain yang tidak bisa sebut satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kepada seberataan. Dan semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di musalla atau langgar Darut Taqwa. Semoga langgar Darut Taqwa ini atau musalla Darut Taqwa ini membawa ketakwaan yang hakiki untuk kita, supaya kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kita pikir bagaimana rezeki kita di dalam kehidupan kita. Bertakwalah pian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki itu Allah yang atur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini namanya ayat 1000 dirham atau 1000 dinar ya. Dibaca ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Pengen duit yang banyak, halal barakah, jagalah ketakwaan kita. Apa itu artinya takwa? Al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa itu takwa itu? Al-'amalu bit tanzil, kita mengamalkan dengan apa yang di dalam Al-Qur'an. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya kita selalu menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Wal 'amalu bit tanzil wal al-'amalu al khawfu min al-jalil. Pertamanya takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'amalu bit tanzil, kita mengamalkan dengan apa yang di dalam Al-Quran. Larangan-larangan kita jauh dari larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik untuk kita, kita selalu kerjakan. Seperti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, aqimis salata li dzikri, berdirikanlah salat, supaya kita selalu ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal isti'dad li yaumir rahim. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tandai takwa kita ini tinggi. Tandanya takwa kita ini sudah berkualitas apabila kita selalu persiapan untuk hari akhirat. Apakah yang seberataan sudah siap untuk akhirat kah? Itulah kitanya. Makanya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas, orang yang mengamalkan kebaikan di dunia, karena dia sudah tahu akan ada hari hisab, ada hari kiamat yang menunggu dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi selain sebaliknya itu tadi yang kayis itu yang cerdas. Yang lainnya cerdas itu, lawannya cerdas itu orang bodoh, yang dia hidupnya di dunia sama dengan binatang. Makan, minum, tidur, selesai itu aja. Enggak menambahkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa laqad dharatna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah sudah memberi gambaran untuk orang ahli neraka. Siapa mereka?
mereka yang tidak mau ikut peraturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah bawakan, yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, supaya Rasulullah sampaikan kepada kita dan sudah sampai kepada kita, itu orang yang tidak mau mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang dia meninggal peraturan agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu mereka lebih parah daripada binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Bal hum adall, lebih parah daripada binatang, lebih sesat daripada binatang. Apa binatang itu? Makan, minum, tidur. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak punya perasaan. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Ya, berapa nasihat yang kita dapat dari guru-guru kita? Berapa ilmu yang kita sudah dapat dari guru-guru kita? Tapi apakah kita mengambil ilmu dari guru, mengamalkan di dalam kehidupan kita atau tidak? Itulah orang yang beruntung, orang yang selalu ketika dia mendapat ilmu dari gurunya akan mengamalkan dengan ilmu yang dia dapat dari gurunya. Itu orang yang beruntung. Allahumma shalli ala Muhammad. Guru berdiri. Karena kan pembinaannya di luar semua. Makanya ini hijab, ada hijab. Kalau pembinaan di luar ada hijab. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kita di dalam Isra wal Mi'raj, bulan Rajab. Ini ibu-ibu di luar ya. Halo. 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 Dulu kalau ibu-ibu di luar itu susah. Jadi nggak bisa nyambung majelisnya. Gimana ada lagi? Assalamualaikum Muhammad. Kelihatan ya? Lihat di sana aja ya. Di layar ya. Allah saudara. Ya, kita di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memilih satu bulan di antara bulan 12. Allah Subhanahu wa taala mencipta berapa bulan? 12. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia di antara 12 bulan. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut. Yang satunya namanya Al-Fard, Asy-Syahrul Fardu, Asy-Syahrul Asad, yaitu bulan Rajab sendiri. Karena di bulan Rajab ada satu peristiwa yang sangat indah yang namanya peristiwa itu Al-Isra'u wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih satu bulan ini, bulan Rajab. Nabi Muhammad SAW mengatakan Rajab adalah bulannya Allah. Rajab syahrullah wa sya'banu syahri, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti Allah pilih satu bulan untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang memalukan kita di hadapan Nabi Muhammad. Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka sama kita di bulan Rajab ini. Ini bulannya Allah. Semuanya hari-hari itu, semua bulan-bulan punya Allah, tapi ini khususnya Allah Subhanahu wa taala. Bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bikin Allah marah sama kita, yang bikin Allah murka sama kita. Makanya kita melakukan banyak ibadah di bulan Rajab, karena Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, bulan Rajab adalah bulan Al-Asab. Apa itu Al-Asab? Yang Allah menurunkan banyak keberkahan untuk hambanya. Banyak Allah menurunkan keberkahan, tapi tidak terasa kecuali bagi orang yang punya hati qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sehat. Hati yang sehat, dia yang merasa nikmatnya bulan Rajab. Kalau sudah bulan Rajab keluar, sudah selesai bulan Rajab, nanti masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam bulan Sya'ban turun satu ayat yang mulia, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli. Semuanya yang di luar juga. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
salawat yang kita sekarang lantunkan kepada Nabi Muhammad sampai ke Rasulullah SAW. Salawat pian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fulan bin fulan bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Disebut nama pian dan ayah pian kemarin disebut. Fulan bin fulan bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW amal-amal umatnya. Amal yang kita lakukan setiap hari pasti dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap minggu ada laporan. Seperti contohnya Pak Kepala Desa punya laporan kepada Pak Camat. Pak Camat ada nggak? Ada Pak Kepala Desa ada nggak? Mana? Masya Allah, Pak Kepala Desa muda. Anung lagi. Dan nikah belum? Istri berapa? Satu kan? Karena biasanya kan yang kerja di pemerintah satu aja. Satu di sini, satu di sana. Kalau istri tahu marah lagi. Anak berapa? Pasti ada laporan kepada Pak Camat ya untuk urusan desa kan. Pasti ada laporan kepada pemerintah. Karena kalau ada laporan pasti ada dana yang turun. Kalau nggak ada laporan nggak ada dana yang turun. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Makanya kita ini ada laporan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada laporan amal kita yang kita kerjakan setiap hari, nanti laporannya mingguan. Ya Rasulullah, fulan bin fulan ini laporan dia, ini amalannya. Kalau amalannya bagus, ya Rasulullah. Tidak, kita tidak melakukan sesuatu yang menyedihkan hati Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah bohong orang, nggak pernah menipu orang, nggak pernah kita sombong, nggak pernah kita iri, nggak pernah kita gombal, nggak pernah. Sallallahu Muhammad. Ini membahagiakan hati Nabi Muhammad seperti majelis pian ini semua seberatan ini. Pian datang dari rumah untuk mendapat berkahnya Nabi Muhammad. Inilah laporan yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini Rasulullah bahagia sangat. Karena pian semuanya datang ke tempat ini untuk memeriahkan hari Isra'nya wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya malam hari ini mendapat berkahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli. Semuanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi salli alaihi. Salawatullah alaihi maulaya salli wa sallim.
Salawatan kita di sini. Berapa majelis salawat, berapa majelis Isra wal Mi'raj pada saat ini, pada Isya sekarang ini di seluruh Kalimantan Selatan ini. Semua salawat mereka sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Menurut saya tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksakan satu lidah yang pernah disebut kekasihnya. Bahas Allah menurut saya, kalau ini gimana Allah bisa menyiksakan satu lidah saya ini yang pernah saya sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hasyahu subhanahu wa ta'ala an yu'adziba lisanan dzakarat habibahu Muhammad. Hasyah subhanahu wa ta'ala an yu'adzib lisan dzakarat habibahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad SAW memberi kita satu kedudukan yang sangat istimewa. Apa itu? Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW, yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mendapat kedudukan. Berarti ada kesempatan, loh. Apakah saya dekat kepada guru Abdul Ghaffar? Bisa. Tapi nggak mungkin orang sembarangan bisa duduk di samping beliau, kecuali Allah beri keanugerahan, kelebihan untuk orang itu bisa duduk di sampingnya beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Benar kan? Iya kan? Itu contohnya untuk guru Abdul Ghaffar. Terus kalau Nabi Muhammad SAW sudah diberi kesempatan untuk biar kita semuanya, untuk kita duduk dekat Nabi Muhammad, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, yang paling dekat kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Pingin enggak? Kita semua pingin mau dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah kesempatannya, jangan ditinggalkan, yaitu banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu Muhammad. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Semuanya sallu alaihi salawatullahi Allah wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi ya hadirin i'lamu ilmal yaqin anna rabbal alamin farada salawati alaihi. An-Nabi sallallahu Muhammad salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi dzakal arus dhikru yuhyi an-nufus. An-Nabi dzakal arus dhikru yuhyi an-nufus.
Siapa mereka? Kullu man shalla alaih. Semoga dengan salawat kita tadi ini mendapat berkah Nabi Muhammad SAW. Ini dari Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapat berkahnya Nabi Muhammad yang selalu bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu man shalla alaihi wa sallam Muhammad wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Habib yang berkenan tadi memberikan